Masih bersama saya Ahmad Taufik dalam Bincang Santai. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumeneb saat ini sudah melakukan pendataan terhadap wilayah yang terancam bencana kekeringan. Dari berbagai kecamatan terdapat puluhan desa yang seringkali mengalami kekeringan, baik kering kritis maupun langka. Hingga saat ini, terdapat 38 desa yang mengalami kekeringan yang tersebar di 15 kecamatan. Tetapi kekeringan tersebut masih terbagi dua, di antaranya kekeringan langka sebanyak 15 desa dan kering kritis sebanyak 23 desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ahmad Taufik dalam program Bincang Santai. Bincang Santai kali ini mengangkat tema tentang global warming atau kekeringan panjang, pemanasan panjang. Akhir-akhir ini di berbagai daerah di Indonesia mengalami kekeringan yang cukup panjang. Bahkan dampak dari kekeringan ini mengakibatkan para petani di daerah, terutama masyarakat luas, kekurangan atau krisis air bersih. Di sini telah hadir seorang narasumber dari BMKG, Badan Meteorologi dan Geofisika Kabupaten Sumeneb. Selamat malam, Pak. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, selama 60 menit ke depan kita akan ngobrol tentang fenomena alam ini, Pak, ya? Iya. Kenapa sih, Pak, terjadi kemarau yang sangat panjang ini? Jadi gini ya, Mas ya, untuk mengetahui kondisi cuaca khususnya di daerah Madura dan khususnya lagi di Kabupaten Sumeneb dan Kepulauan, itu memang saat sekarang telah memasuki musim kemarau. Ya, namun demikian bukan berarti kalau musim kemarau itu tidak ada hujan. Ya, benar. Bisa dikatakan musim kemarau itu apabila jumlah curah hujan itu kalau diukur itu kurang dari 50 mm per 10 hari diikuti oleh dasarian berikutnya. Itu musim kemarau. Sedangkan musim penghujan itu kebalikannya gitu. Jadi intinya memang saat sekarang telah memasuki musim kemarau. Nah, musim kemarau ini pada tahun 2015 ini kebetulan ada yang namanya anomali atau ketidaknormalan atau fenomena cuaca yang terjadi secara global. Ini ada yang namanya fenomena El Nino. Apa sih El Nino itu? Kadang-kadang masyarakat awam kan pengen tahu seperti itu ya, Mas ya. Ini sebetulnya El Nino itu sudah dikenal luas dari tahun 50-an itu sudah ada, Mas. Cuma masyarakat kita ya mungkin sebagian itu belum peduli terhadap cuaca, jadi kurang begitu mengetahui tentang fenomena El Nino itu, gitu, Mas. Tapi kan El Nino kan baru-baru ini, Pak, yang didengar di telinga masyarakat itu El Nino. Sementara El Nino itu sudah terjadi pada puluhan tahun yang lalu, Pak, ya. Iya, betul. Itu kenapa, Pak? Ya seperti yang saya katakan tadi, Mas, masyarakat kurang peduli terhadap kondisi cuaca. Kondisi alam ya, Pak? Iya, kondisi alam, utamanya cuaca itu ya, Mas ya. Kalau fenomena El Nino sendiri itu sudah lama seperti yang saya katakan tadi. Tapi El Nino itu akhir-akhir ini masyarakat itu sudah banyak yang paham tentang El Nino itu, Mas. Bahkan mungkin masyarakat di Sumeneb sini, ya, benar, sebagian besar juga sudah paham, sehingga banyak dari instansi pemerintah yang berhubungan dengan pertanian, dengan pelayaran, itu saat sekarang itu apalagi BPPD itu sudah peduli terhadap cuaca. Ya,
El Nino pada sekarang ini fenomena El Nino pada level moderat Pak ya. Fenomena alam melebihi nilai rata-rata Pak ya. Bahkan di Samudra Pasifik seperti Chili, terus Ekuador, Peru dan Amerika Serikat sendiri. Amerika Selatan. Amerika Selatan itu kan daerah Eropa Pak. Bagaimana kok bisa masuk ke Indonesia kena dampak dari fenomena El Nino? Jadi gini Mas, proses El Nino itu, El Nino adalah ketidaknormalan suhu permukaan laut yang terjadi di Pasifik sana, khususnya di sepanjang Ekuador itu, di pantai sana itu. Benar. Di sana itu ada yang namanya peningkatan suhu permukaan laut atau SST, si surface temperature itu, suhu permukaan laut yang terjadi di sana. Karena di sana itu suhu permukaan lautnya tinggi, sehingga di sana itu penguapan juga akan tinggi. Dan menimbulkan juga di sana potensi hujan juga lebih tinggi dibandingkan untuk di sini. Kenapa sampai terjadi berdampak kepada di Indonesia khususnya ya Mas ya? Memang El Nino itu akan berpengaruh terhadap kondisi cuaca yang terjadi di Indonesia, tapi tidak semua Mas. Tidak semua wilayah atau daerah-daerah tertentu saja. Misalkan utamanya ini kan sifatnya global, jadi itu utamanya untuk yang ini wilayah timur Mas. Misalkan seperti NTT, NTB, di Ambon, Jawa itu juga kena. Untuk di daerah selatan ekuator itu hampir kena Mas semua. Ini kan El Nino, pemanasan, kena pemanasan Pak ya, pemanasan global Pak ya. Artinya yang menjadi dampak dari El Nino ini kan sepertinya rata-rata di daerah dataran Pak ya. Di daerah utamanya di daerah lautan dan hampir semua Mas. Karena fenomena cuaca itu dominan bentukannya dari perairan itu, mengadakan istilahnya itu penguapan, terbentuk awan, timbul hujan itu kan dari air. Dampaknya ke daratan gitu. Seperti di Belanda sendiri kan termasuk wilayah masuk ke Eropa yang notabene-nya masuk di dampak dari El Nino Pak ya. Tapi sekarang Belanda masuk musim dingin Pak. Kalau untuk di daerah Eropa sana itu kan ada beberapa musim ya Mas ya. Artinya tidak seperti di Indonesia itu hanya mengalami 2 musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Sedangkan untuk di daerah Eropa sana itu ada yang namanya musim gugur, musim panas, musim semi. Nah itu dampak itu El Nino secara umum terjadi di antara lintang rendah Mas gitu. Lintang rendah, jadi dari 10 kurang lebih sekitar 12,5 derajat lintang utara sampai dengan 12,5 derajat lintang selatan. Itu daerah-daerah wilayah-wilayah yang berdampak khususnya El Nino tadi. Itu termasuk di Indonesia sendiri kan juga wilayah di garis itu. Untuk mengetahui Pak ya, kita masyarakat luas kan nggak tahu apa sih El Nino Pak ya. Dari pantauan PMKG sendiri, untuk mengetahui fenomena El Nino secara visual itu masyarakat ingin tahu Pak, seperti apa sih El Nino, apa kayak angin gede atau semacamnya atau gimana Pak? Mohon penjelasan. Jadi gini, El Nino itu bukan merupakan suatu badai Mas. Kalau badai, kalau tsunami kan secara visual bisa kelihatan Pak ya. Kalau tsunami jelas kelihatan gelombang tinggi yang sampai melampaui daratan gitu ya. Tapi kalau fenomena El Nino itu bukan merupakan suatu badai, bukan merupakan suatu gelombang tsunami. Itu sebentar Pak, ketidaknormalan kondisi cuaca. Bukan merupakan suatu kenormalan kondisi cuaca. Sebentar kita akan bahas setelah pesan-pesan berikut ini. Iya.